Hai, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh diizinkan Tuhan bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih kami akan membagikan firman Tuhan ini. Kami memohon di dalam Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat membagikan firman ini, dan setiap kami dapat mengerti, memahami maksud dan tujuan dari firman-Mu. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita terambil dari kitab 1 Tesalonika. Kitab 1 Tesalonika ayatnya yang kelima, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang gelap, kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju siarahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk melakukannya, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali membahas teks tentang berjaga-jaga. Tetapi lebih menariknya adalah
teks ini Rasul Paulus membicarakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus seperti pencuri. Tapi teks itu digambarkan kembali dan dijabarkan kembali tentang kedatangan Tuhan itu di waktu siang, bukan malam. Bukan lagi kedatangan itu digambarkan seperti hal yang negatif, yakni kedatangan seorang pencuri, melainkan kedatangan seorang sang juru selamat di waktu siang hari, karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, analogi yang digunakan oleh Rasul Paulus merupakan sebuah analogi yang sangat-sangat baik, yang membuat kita semua lebih memahami bahwa kedatangan Tuhan tidak lagi digambarkan sebagai sesuatu yang gelap, digambarkan sebagai sesuatu yang jahat, karena menunggu dan menanti adalah sesuatu yang sebenarnya tidak akan kita lakukan ketika kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Penggambaran yang digunakan Rasul Paulus dalam bacaan ini, Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kita sebagai anak-anak terang atau anak-anak siang menyambut Allah dalam kedatangannya di siang hari. Kita tahu bersama bahwa penggambaran waktu siang hari adalah penggambaran di mana kita betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat hektik. Kenapa saya bilang hektik? Karena kita akan sibuk dengan berbagai hal. Kita pun pekerjaan, kita pun tanggung jawab, kita punya urusan-urusan rumah tangga, dan sebagainya. Kedatangan Tuhan yang tidak pasti di jam berapa itu digambarkan di waktu yang terang. Jadi siang hari yang membutuhkan betul-betul ketong tetap berkonsentrasi, tetap berfokus, tetap menanti Tuhan dan berjaga-jaga di dalam ketemu kehidupan, di dalam waktu yang kesibukannya betul-betul padat itu, ketong betul-betul berkonsentrasi menanti Tuhan di dalam pengharapan, menanti Tuhan di dalam berbagai pencobaan sambil senantiasa berjaga-jaga diri dari segala sesuatu. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengetahui bahwa kedatangan Tuhan bukan lagi soal kedatangan seperti pencuri, tetapi tentang bagaimana kesiapan kita di dalam kita punya kehidupan yang sangat-sangat sibuk ini, dalam berbagai ketempung pergumulan, di dalam berbagai ketempung tugas tanggung jawab, pekerjaan, rumah tangga. Kita tetap senantiasa bekerja, kita tetap senantiasa melayani Tuhan sambil berjaga-jaga dan terus berpengharapan bahwa dalam siang ataupun malam ataupun dalam keadaan apapun, kita tetap siap menerima kedatangan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Selamat mempersiapkan diri, selamat berjaga-jaga, biarlah di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, Bapak, Mama, Saudara, kita semua terus dan senantiasa ada dalam waktu menanti dan pengharapan dalam tujuan yang sama. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita
Di dalam doa, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali.